Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alifah Nuraini. Juga saya membuat video ini ingin mempresentasikan mengenai keterampilan menyimak yang diisi beberapa materi, yaitu 1. Pengertian menyimak, 2. Jenis-jenis menyimak, 3. Unsur-unsur menyimak, 4. Proses menyimak, 5. Tujuan menyimak, 6. Menyimak untuk belajar, 7. Respon tubuh saat menyimak, 8. Faktor pengaruh menyimak, 9. Aspek pertumbuhan peserta didik. Untuk yang pertama, pengertian menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Menyimak bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian serta apresiasi. Orang yang mendengarkan belum tentu yang menyimak, sedangkan orang yang menyimak sudah pasti mendengar. Untuk kedua, jenis-jenis menyimak. Jenis-jenis menyimak ada 2, yaitu menyimak intensif adalah sejenis kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran. Tidak perlu di bawah bimbingan seorang guru. Menyimak intensif meliputi 1. Menyimak sosial adalah menyimak secara langsung, 2. Menyimak sekunder kebetulan dan secara ekstensif, 3. Menyimak intensif fase terakhir dan kegiatan termasuk ke dalam menyimak secara kebetulan dan menyimak secara ekstensif. 4. Menyimak pasif, penyerapan suatu ujaran tanpa adanya kesadaran. Untuk kedua, menyimak intensif adalah menyimak dengan penuh perhatian dan memahami bahan yang dipelajari secara mendalam. Menyimak intensif meliputi menyimak kritis untuk mendapatkan penilaian secara objektif, 2. Menyimak integratif memperoleh informasi, 3. Menyimak eksploratif penuh perhatian mendapatkan informasi baru, 4. Menyimak kreatif untuk mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas pembelajar, 5. Menyimak konsentratif memperoleh pemahaman dari informasi itu, 6. Menyimak selektif secara selektif dan terfokus. Yang ketiga, unsur-unsur menyimak. Unsur-unsur menyimak yaitu pembicara ialah orang yang menyampaikan pesan berupa informasi yang dibutuhkan oleh penyimak, dan penyimak orang yang menerima pesan. Dan bahan simakan adalah pesan yang disampaikan pembicara kepada penyimak. Bahasa lisan yang digunakan sopan, mudah dimengerti, tidak mengandung sara atau toksik. Yang keempat, proses menyimak yaitu tahap mendengar bahan informasi atau pembelajaran, 2. Tahap memahami informasi, 3. Tahap menginterpretasi cara si penyimak memahami dan mendengarkan, 4. Tahap evaluasi memilih informasi dari pembicara, 5. Tahap respon tahapan yang menanggapi informasi dari si pembicara. Kelima, tujuan menyimak yaitu 1. Menyimak untuk meyakinkan, 2. Menyimak untuk memecahkan masalah, 3. Menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi, 4. Menyimak untuk mengkomunikasi ide-ide, 5. Menyimak untuk mengapresiasi, 6. Untuk menyimak evaluasi, 7. Menyimak untuk menikmati, 8. Menyimak untuk belajar. Baik, untuk yang nomor 6, menyimak untuk belajar. Di sini ada saya berikan contoh kegiatan menyimak. Baik, saya akan jelaskan. Menurut yang 1, abaikan pengalihan perhatian. Ada seorang ibu yang menutup laptopnya ketika sang anak menanyakan sesuatu ke ibunya, dan ibunya menyimak tanpa pengalihan perhatian ke laptopnya itu. Kedua, fokus perhatian. Sang penyimak harus fokus terhadap pembicara agar mengetahui pesan atau informasi yang akan disampaikan. Kedua, jangan
Ketiga, jangan berfokus pada diri sendiri. Keempat, belajar berempati. Di sini ada seorang anak yang berambut pirang sedang menenangkan temannya yang sedang bersedih. Kelima, jadilah pendengar yang baik. Seorang penyimak yang baik harus menjadi pendengar yang baik juga agar mendapatkan informasi atau pesan yang bisa dipahami dan yang bisa dipahami. Ketujuh, respon tubuh saat menyimak. 1. Condongan tubuh sedikit ke depan seperti ini, atau seperti contoh gambar tersebut. Seseorang ibu yang sedang berusaha menyimak pesan atau informasi dari ibunya dengan mencondongkan tubuhnya agar lebih mendengarkan informasi tersebut. Seperti ini ya, seperti gambar di atas itu, di samping. Kedua, lakukan kontak mata. 3. Anggukan kepala. Dan setelah itu kita ke 8, faktor-faktor mempengaruhi menyimak, yaitu 1. Fisik. Seorang penyimak harus sehat baru menentukan keefektifan yang berkualitas. 2. Faktor psikologi. Faktor yang melibatkan sikap-sikap dan sifat-sifat pribadi. 3. Faktor pengalaman. 4. Faktor sikap. 5. Faktor motivasi. 6. Faktor jenis kelamin. 7. Faktor lingkungan. Dan 8. Peran dalam masyarakat. 9. Aspek pertumbuhan peserta didik, yaitu pertumbuhan fisik. 2. Perkembangan intelektual. 3. Emosi. 4. Sosial. 5. Bahasa. 6. Bakat khusus. 7. Sikap, nilai atau norma. Baik, terima kasih. Segitu saja presentasi yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada keliruan atau susah memahami. Saya sudah semaksimal mungkin. Baik, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.